Assalamualaikum guys, baik di sini saya Sulis Mayasari sedikit memberikan tanggapan mengenai kasus Ferdy Sambo yang dimana terkait putusan Mahkamah Agung yang merubah vonis hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup. Putusan banding Ferdy Sambo. Nah, sebelum kita membahas kasus Ferdy Sambo, terlebih dahulu kita mengetahui siapa sih Ferdy Sambo ini. Ferdy Sambo lahir pada tanggal 19 Februari tahun 1973. Dia adalah seorang mantan perwira tinggi Polri. Jabatan terakhirnya ialah sebagai Yamna Polri dengan pangkat Inspektur Jenderal Polisi. Ferdy Sambo merupakan lulusan akademis kepolisian tahun 1994. Pada tahun 2010, Ferdy Sambo menduduki jabatan sebagai Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Jakarta Barat. Pada tahun 2012, Sambal menjabat sebagai Kapolres Perbandingan. Setelah itu pada tahun 2015 menjadi Wadireskrim Polres Metro Jaya. Pada tahun 2015, Ferdy Sambo dipercaya menjabat posisi yang lebih tinggi yaitu sebagai Kasudit 4 di Tipidum Bareskrim Polri pada tahun 2016. Setahun kemudian Kapolres Jenderal Idham Aziz mempromosikan Brigjen Pol Ferdy Sambo sebagai Kadif Propam Polri. Nah, selain prestasinya yang banyak, dia juga berasal dari keluarga terhormat baik kakak kandungnya dan ayahnya. Ayah Ferdy Sambo merupakan perwira Jenderal Bintang 2 Mayor Jenderal Polisi Peter Sambo, pangkatnya Inspektur Jenderal yang masih berlaku hingga sekarang. Selain itu, ayah mertua Ferdy Sambo juga sebagai Jenderal TNI atau Jenderal Bintang 1. Oleh karena itu tak heran jika Ferdy Sambo memiliki pengaruh yang cukup besar di negara ini, terutama di lingkungan Polri. Nah, kemudian kita masuk ke kronologi kasus Ferdy Sambo, yang dimana kasus ini dimulai dibuka terang pada bulan 11 Juli tahun 2022 ketika brigadir tewas dalam sebuah penerapan di rumah dinasnya. Awalnya, yang diajukan oleh pihak Sambo adalah terjadinya saling tembak antara korbannya dan pelakunya. Motif dibalik pembunuhan yaitu dengan dugaan pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh Brigadir J terhadap istri Ferdy Sambo yaitu Putri Candrawati. Dugaan pelecehan seksual ini telah mengakibatkan 2 laporan polisi, salah satunya adalah laporan tentang percobaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J dan yang kedua dugaan pelecehan terhadap Putri Candrawati yang dilakukan oleh Brigadir J. Dan kasus ini sudah banyak memakan waktu hingga 7 bulan sejak kejadian penembakan Brigadir J. Kemudian Ferdy Sambo telah dihentikan dari jabatannya sebagai Kadif Propam. Kasus pembunuhan Brigadir J. Selain itu, juga perlu dicopot dari jabatannya sebagai ajudan Presiden Joko Widodo dikarenakan sudah melanggar kode etik profesi kepolisiannya pada tanggal 18 Juli tahun 2022 dan tanggal meninggalnya Brigadir J pada tanggal 8 Juli tahun 2022. Ada 5 tersangka yang ikut serta dalam pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Yang pertama Ferdy Sambo, yang kedua Putri Candrawati, yang ketiga Richard Eliezer Pudihang Lumiah alias Baradae, yang keempat Ricky Rizal, dan yang terakhir Kuat Ma'ruf. Selain itu, ada 7 kepolisian yang tersangka terkait obstruction of justice yaitu yang pertama Irjen Ferdy Sambo, yang kedua Barada Sadam, yang ketiga Kombes Agus Nurpatria, yang keempat Brigadir Aprilian Fitri, yang kelima Kompol Baikuni Wibowo, yang keenam Cut Putranto, dan yang terakhir AKBP Jerry Raymond Siangian. Kemudian masuklah ke Pengadilan Negeri, yang dimana Pengadilan Negeri Jakarta menyelenggarakan sidang perdana pada tanggal 13 Februari tahun 2023 dengan agenda pembacaan dakwah berdasarkan surat dakwah Ferdy Sambo. Dakwah melanggar pasal 340 KUHP subsi dan pasal 338 KUHP JU, pasal 55 ayat 1 KUHP dan JU pasal 49 pasal J33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Elektronik. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akhirnya menjatuhkan hukuman mati kepada mantan Kadif Propam Polri yaitu
Ferdy Sambo, dan sedangkan 4 terdakwa lainnya dijatuhkan hukuman penjara dengan rentang waktu yang berbeda-beda pada 15 Februari tahun 2023. Yang pertama Putri Candrawati dijatuhi penjara 20 tahun, yang kedua Rizky Rizal penjara 15 tahun, yang ketiga Kuat Maruf penjara 15 tahun, yang keempat Richard Eliezer penjara 11 tahun 6 bulan dengan pembebasan bersyarat. Dan 7 kepolisian yang ikut serta membantu kasus Ferdy Sambo yang diberi saksi PTDH atau pemberhentian tidak dengan hormat dan saksi demosi atau penurunan jabatan selama beberapa waktu. Yang pertama, yang diberi saksi PTDH, yang pertama Ferdy Sambo, yang kedua Kompol Kwek Putranto, yang ketiga Kompol Boguni Wibowo, yang keempat Kombes Agus Nurpatria, yang kelima AKBP Jerry Raymond Siagian, dan kemudian orang-orang yang diberi saksi demosi yaitu Barada Sadam dan Brigadir Fili Fikri. Kemudian masuk ke pengadilan tinggi, yang dimana putusan Hakim Pengadilan Tinggi memperkuat putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memvonis bersalah mantan Polri dengan hukuman mati karena terbukti melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Putusan ini diambil pada tanggal 12 April 2023. Sambo mengajukan banding atas putusan tersebut, namun tetap dihukum pidana mati karena putusan sebelumnya menyatakan terdakwa Ferdy Sambo terbukti bersalah sudah melanggar pasal 340 KUHP subsi dan pasal 338 KUHP Ju pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan Jok pasal 49 Ju pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Elektronik. Nah, kemudian masuk ke pengadilan yang terakhir yaitu Pengadilan Mahkamah Agung yang menyelenggarakan sidang ini pada tanggal 8 Agustus tahun 2023. Mahkamah Agung memutuskan bahwa Ferdy Sambo bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama dan tanpa hak melakukan tindakan yang berakibatkan sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama. Kemudian Mahkamah Agung membatalkan hukuman mati tersebut menjadi hukuman penjara seumur hidup. Putusan tersebut dibacakan oleh Hakim Agung Subandi serta 4 hakim anggotanya yakni Soeharto, Jupriyadi, Desnayed, dan Yohanes, di mana di dalam pengadilan Mahkamah Agung terjadi dissenting opinion yang dimana antara Jupriyadi dan Desnayed yang dimana 2 hakim ini yang tidak setuju dari ketiga hakim yang setuju tersebut. Ada 2 pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam memutuskan vonis hukuman mati menjadi penjara seumur hidup. Yang pertama pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional dan yang kedua pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2019. Mahkamah Agung juga mengurangi 4 terdakwa lainnya. Yang pertama Putri Candrawati yang awalnya 20 tahun menjadi 10 tahun, yang kedua Rizky Rizal yang awalnya 13 tahun menjadi 8 tahun, dan yang ketiga Kuat Maruf yang awalnya 15 tahun dirubah menjadi 10 tahun. Tentunya saya menghormati keputusan Mahkamah Agung dan mempercayakan sistem peradilan di Indonesia, dan di sini saya sedikit menanggapi putusan Mahkamah Agung yang dimana saya sedikit setuju dengan putusan hakim dan dimana dalam pasal 340 KUHP yang mana ini juga sebagai dasar putusan hakim negeri dan tinggi yang berisi barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan rencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun, tertera adanya penjara seumur hidup, dan secara manusiawi Ferdy Sambo juga sudah mengabdi selama 30 tahun pada negara, dan tidak mungkin kita menghukum mati seseorang dengan satu kesalahannya. Dan di sisi lain, saya juga sedikit kecewa dengan Ferdy Sambo yang mana dia sudah menyalahgunakan kekuasaannya untuk menyuruh bawahannya untuk menghapus barang bukti seperti CCTV dan pembunuhan berencana.